Percepatan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, agar target kekebalan kelompok bisa tercapai. Selain vaksin jenis Sinovac dan AstraZeneca, pemerintah juga menyediakan vaksin jenis Moderna bagi masyarakat umum, yang sebelumnya diberikan sebagai booster bagi tenaga kesehatan, namun hanya untuk dosis pertama dan kedua. Upaya percepatan program vaksinasi nasional ternyata seiring dengan antusias masyarakat Kabupaten Cianjur untuk mengikuti vaksinasi massal COVID-19. Tingginya minat vaksinasi membuat masyarakat harus secara online mendaftarkan diri beberapa hari sebelum vaksinasi digelar. Hasilnya, kuota sebanyak 1.900 dosis vaksin pun terpenuhi. Bertempat di Gedung Gelanggang Generasi Muda, vaksinasi massal COVID-19 ini bagi masyarakat umum, tidak saja vaksin jenis Sinovac dan AstraZeneca. Pada vaksinasi massal kali ini pemerintahan juga menyediakan vaksin jenis Moderna, yang sebelumnya digunakan sebagai booster atau dosis ketiga bagi para tenaga kesehatan. Selain itu, jika vaksin jenis Moderna diberikan kepada tenaga kesehatan sebagai booster atau dosis ketiga, namun bagi masyarakat umum vaksin jenis Moderna ini hanya diberikan kepada yang belum pernah divaksin sebelumnya, dan hanya untuk dosis pertama dan kedua saja. Sementara dosis vaksin yang disediakan dalam vaksinasi massal kali ini, 1.000 dosis untuk vaksin jenis AstraZeneca dan 900 dosis vaksin jenis Moderna, yang diberikan kepada masyarakat umum. Sementara itu, menurut juru bicara Satgas COVID-19 Cianjur, Yusman Faisal, pihak Dinas Kesehatan beserta Satgas COVID-19 sudah melakukan sosialisasi tentang jenis vaksin yang satu ini. Mengingat ada beberapa syarat penting yang perlu diketahui sebelum pemberian vaksin jenis satu ini, karena memang vaksinasi Moderna ini, selain efikasinya tinggi juga efek sampingnya memang terasa. Yang jelas 1 hari sebelum mengikuti vaksinasi Moderna ini masyarakat tidak boleh mengkonsumsi obat-obat yang bersifat analgetik atau penahanan sakit, dan 1 hari setelah divaksin Moderna, juga sama tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan yang bersifat analgetik. Vaksinasi Moderna akan kita ikuti dengan sosialisasi terhadap kemungkinan efek samping yang akan diterima oleh peserta vaksin. Karena memang vaksinasi Moderna ini selain efikasinya tinggi, juga efek sampingnya juga memang berasa. Ya, yang jelas 1 hari sebelum vaksinasi Moderna ini masyarakat tidak boleh mengkonsumsi obat-obat yang bersifat analgetik ya, atau penahan sakit ya. Dan 1 hari setelah divaksin Moderna itu juga sama, tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan ya yang bersifat analgetik tadi. Tapi obat-obat lain seperti antibiotik dan vitamin itu boleh, masih boleh. Ya, yang paling sering adalah sakit atau pegal di daerah suntikan ya. Itu hampir kurang lebih 90% akan mengalami itu. Itu rentang waktunya biasanya 6-8 jam setelah disuntik ya. Dan itu bisa bertahan 2-3 hari. Maksimal 3 hari. Jadi nanti ini kita akan lakukan sosialisasi di ruang observasi ya, agar masyarakat tidak kaget dan tidak shock. Punten ya. Salah seorang peserta vaksin mengaku, sebelum disuntik vaksin, sudah dilakukan berbagai persiapan, dan setelah divaksin pun, akan tetap selalu mentaati protokol kesehatan COVID-19. Baru vaksin yang ke-1. Terus, persiapannya seperti apa sebelum divaksin? Persiapannya sarapan dulu, minum air yang banyak. Kemudian, pendaftarannya itu melalui apa pendaftarannya? Pendaftarannya melalui online. Ya, awalnya kan emang gak percaya divaksin itu gimana gitu kan. Cuman setelah suka ikut vaksinator, jadi tahu pengalaman, jadi bagaimana divaksin itu. Setelah divaksin ini apakah tetap akan menjalankan protokol kesehatan begitu? Ya, selalu pasti. Pendaftaran vaksinasi massal ini dibuka untuk umum secara daring. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhlis Bahtiar melaporkan.